analisis struktur pasar dan struktur pasar di Cina. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kausaden. Perkenalkan, nama saya Kapucina Novianti. Perkenalkan, nama saya Daniela Putri Alisa. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari. Perkenalkan, nama saya Dewi Sangisnaya Utama. Perkenalkan, nama saya Dalia. Perkenalkan, nama saya Lili Rizky Ramadana Andriano. Nah, Perkenalkan, nama saya Dea Permatasari. Di sini saya sebagai pembaca teks Pasar Persaingan Sempurna. Pertama-tama, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli yang tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Di pasar ini, harga ditentukan oleh interaksi antara kekuatan, permintaan, dan juga penawarannya, bukan oleh individu atau perusahaan. Pasar persaingan sempurna adalah suatu konsep ideal yang jarang ditemukan dalam kenyataan, namun sering digunakan dalam teori ekonomi sebagai acuan untuk menganalisis efisiensi pasar. Nah, pasar persaingan sempurna juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu, satu, banyak penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, ada barang homogen. Barang yang diperjualbelikan identik dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga itu ada informasi sempurna. Semua penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan juga jumlah barang. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu pertama adalah meningkatkan efisien produksi, yang kedua mengurangi biaya produksi, yang ketiga meningkatkan kualitas produk. Lalu adapun kekurangan di pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada sulit terwujud dalam praktiknya, yang kedua tidak mempertimbangkan angka faktor lingkungan dan sosial, yang ketiga dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Cukup sekian pembacaan materi tentang pasar persaingan sempurna dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar tidak sempurna dan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Definisi dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu suatu bentuk pasar yang mencerminkan sebuah kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal itulah yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Dengan kata lain, hal tersebut hampir sama dengan sebuah produk tunggal yang tidak memiliki cadangan lain ataupun penggantinya. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Yang kedua, pasar oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut dan ada juga banyak pembeli yang hadir. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen atau produksi barang yang sama. Yang keempat, ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Yang terakhir, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Itu saja pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julito Rizky Ramadana Andriano dari manajemen kelas B semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai satu penjual tanpa pesaing. Jadinya penjual ini menentukan harga dan jumlah barang, karena tidak ada substitusi dekat dan hambatan masuk yang sangat tinggi. Dan ciri-cirinya adalah hanya ada satu penjual, tidak ada mengganti produk, kontrol penuh atas harga, dan sulit bagi perusahaan baru untuk memasukinya. Dan dampaknya, monopoli sering meletakkan harga yang tinggi, kuantitas yang rendah, dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Meski keuntungannya stabil, bisa mendorong inovasi. Jadinya, kurangnya persaingan sering membuat kualitas produk stagnan atau mungkin kurang.
Dan contohnya adalah layanan publik seperti listrik atau air dan produk dengan paten khusus seperti obat-obatan. Untuk mencegah penyalahgunaan usaha tersebut, pemerintah sering mengatur monopoli agar tetap adil bagi konsumen. Sekian itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk serupa namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, seperti kualitas, fitur, atau kemasan. Setiap produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, meskipun tidak sebesar dalam pasar monopoli atau oligopoli. Nah, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. 2. Produk yang dibedakan. Setiap perusahaan menawarkan produk yang sedikit berbeda, baik dari segi kualitas, merek, ataupun fitur. 3. Kebebasan masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan besar untuk masuk atau keluar dari pasar. Nah, yang terakhir, kekuatan pasar terbatas. Meskipun perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga, kekuatan ini terbatas karena adanya produk substitusi dari perusahaan lain. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada beberapa produsen atau penjual yang mendominasi industri tertentu. Dalam pasar ini, tindakan satu penjual dapat mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama, yaitu jumlah penjual yang terbatas, hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang homogen atau berbeda corak. Produk yang dijual bisa berupa oligopoli murni atau berbeda corak, oligopoli beda corak. Yang ketiga, ada hambatan masuk yang tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke perusahaan karena adanya hambatan seperti biaya tinggi dan teknologi yang canggih. Keempat, interdependensi, yaitu keputusan harga dan output dari satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Jadi di sini aku mau jelasin apa itu pasar faktor produksi. Nah, yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar faktor produksi dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli faktor produksi. Jadi yang diperjualbelikan di dalam pasar ini adalah tanah sebagai sumber alam, tenaga kerja, dan barang modal yang kesemuanya itu merupakan input bagi perusahaan untuk melakukan produksi. Oleh karena itu, pasar faktor produksi ini disebut juga sebagai pasar input. Adapun ciri-ciri pasar faktor produksi ini antara lain yang pertama adalah pembelinya adalah para wirausahawan seperti pengusaha atau produsen yang melakukan produksi. Faktor produksi juga hanya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar tanah, pasar tenaga kerja, dan pasar barang modal. Pengertian pasar tanah didefinisikan sebagai pasar yang dipertemukan penjual dan pembeli tanah untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Jika kita menggunakan istilah penawaran dan permintaan untuk menggantikan istilah penjual dan pembeli, maka pasar tanah dapat didefinisikan sebagai pasar yang menghubungkan penawaran dan permintaan tanah. Perlu diketahui bahwa penawaran tanah tercenderung bersikap tetap. Oleh karena itu, kurva penawaran tanah akan dibentuk garis lurus vertikal atau inelastis sempurna. Hubungan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga pasar tanah dapat digambarkan dalam model kurva seperti gambar berikut. Keterangannya, kurva S adalah kurva penawaran tanah yang bersifat inelastis sempurna. Kurva D1, D2, dan D3 adalah kurva permintaan tanah. Yang keempat, pada saat permintaan tanah dilukiskan oleh kurva D1, harga pasar tanah yang terjadi adalah setinggi OP1. Permintaan tanah meningkat sehingga kurva permintaan D1 bergeser ke atas kanan hingga menjadi D2 akibat harga pasar tanah naik menjadi OP2. Jika permintaan tanah ini terus meningkat, maka kurva permintaan juga akan terus bergeser ke atas atau ke kanan sehingga harga pasar tanah pun akan terus meningkat. Di samping faktor permintaan dan penawaran tanah, tinggi rendahnya harga tanah juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti tingkat kesuburan tanah,
letak tanah atau tempat kedudukan tanah. Yang ketiga, status pemilikan tanah berdasarkan sertifikatnya. I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 ，Baby I'm sorry, I'm so lonely。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daniela Putri Alisa. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai contoh struktur pasar yang ada di salah satu negara Asia, yaitu negara Cina. Struktur pasar yang ada di negara Cina mencerminkan perpaduan antara pasar kendali bebas dan kendali pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial. Ada 3 jenis utama pasar-pasar di negara Cina. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna seperti sektor pertanian, lalu pasar monopoli yang dikuasai perusahaan negara di sektor energi dan telekomunikasi, serta pasar oligopoli dengan perusahaan besar seperti Huawei dan Xiaomi yang mendominasi. Pemerintah juga berperan aktif melalui subsidi, regulasi harga, dan kebijakan ekonomi terbuka seperti zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, inovasi, dan teknologi didukung oleh perusahaan seperti Alibaba dan Tencent yang mendorong dinamika pasar. Struktur pasar di Cina juga menghadapi beberapa tantangan seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Meski menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapat dan polusi, pasar Cina menawarkan peluang besar dengan meningkatnya permintaan konsumen dari kelas menengah yang terus tumbuh. Struktur pasar di Cina beragam, mulai dari persaingan sempurna di sektor pertanian hingga monopoli alami seperti listrik negara. Oligopoli mendominasi sektor teknologi dengan perusahaan seperti Alibaba dan Tencent. Kombinasi regulasi pemerintah, inovasi, dan populasi besar menciptakan ekosistem ekonomi yang unik. Pendekatan ini menjadikan Cina kekuatan ekonomi global yang stabil dan kompetitif. Sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我们都没有错与对，找不到人